Pemakzulan Wapres Gibran berjalan lambat di DPR dengan tak dibacakannya agenda tersebut dalam paripurna. Namun jika kita hitung maka cukup PDIP dan Demokrat saja yang mendukung, maka proses pemakzulan akan terjadi. Tetapi kalau anggota DPR masuk angin dan terkesan malas membahasnya, maka aksi demonstrasilah sebagai jalan keluar. Setidaknya itu yang disampaikan Rocky Gerung. Fraksi mana kira-kira yang disakiti, dizolimi oleh Jokowi dan keluarganya? Jelas PDIP. Jokowi dianggap malin kundang kan? Nah, satu. Kedua, Demokrat. Ingat nggak pembegalan Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko, KSP waktu itu? Apa iya tidak ada persetujuan Presiden Jokowi? Nonsen rasanya. Apa yang dilakukan KSP baru? 2 aja udah memenuhi syarat kan? 25 orang. PDIP, anggota DPR-nya paling banyak. Jadi 2 orang itu bisa. Soal pemakzulan ini sesungguhnya domainnya kan domain parlemen ya, dalam hal ini terutama DPR dan MPR. MPR itu ada DPD juga di situ. Artinya ini topiknya apa atau bukan topiknya ini ya, keputusannya itu dari tangan para elit politik. Tapi para politisi kan nggak bisa juga mengabaikan begitu saja aspirasi publik itu. Purnawirawan jelas itu bagian dari publik juga, civil society, para mahasiswa yang jelas-jelas menginginkan agar dilakukan pemakzulan terhadap Gibran. Ya, soal prosedur pemakzulan itu urusan DPR, urusan Mahkamah Konstitusi, urusan partai-partai pendukung pemerintahan ini. Tetapi semua urusan itu seringkali bisa tiba-tiba tak berguna lagi kalau ada sebetulnya demonstrasi untuk menuntut pemakzulan. Kan kita juga mesti menganggap bahwa kalau orang demonstrasi itu bukan berarti mereka ingin membypass prosedur konstitusional yang bagi mereka mungkin lamban banget, itu mesti diproses di DPR, DPR kirim ke MPR, MPR kemudian minta itu diperiksa di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi balikin ke MPR lagi untuk proses pemakzulan. Tapi bagi mereka yang menganggap bahwa mungkin lebih efisien kalau demonstrasi itu betul-betul dilihat sebagai kemarahan publik atau keresahan publik. Jadi apa yang diungkapkan, diusulkan, yang dijalankan oleh Forum Purnawirawan TNI itu udah benar. Jadi dia melakukan 8 usulan, usulan ke-8 kan pemakzulan. Dia sudah menyerahkan usulan itu kepada Presiden Prabowo. Tapi pemakzulan kan bukan oleh Presiden, bukan di sini tempatnya. Nah, seperti dijawab oleh Wiranto, penasihat khusus Presiden bidang politik. Ya sudah, memang dia berencana selain ke eksekutif, dia akan juga menyerahkan ke legislatif, ke yudikatif juga. Udah benar nih jalan. Permintaan para purnawirawan untuk pemakzulan wakil presiden Pak Gibran tuh, karena itu akan ada di benak publik terus-menerus bahkan sampai pemilu 2029 yang akan datang. Jadi kalau DPR sebagai lembaga resmi sudah membaca itu, meneliti itu, dan menurut Pak Dasko itu akan diproses, itu penanda bahwa kepentingan publik didahulukan ketimbang transaksi-transaksi politik yang sifatnya personal tuh. Nah, ini sebetulnya berita bagus supaya dibuka satu kesempatan pada publik untuk secara sungguh-sungguh melihat bahwa kedaulatan rakyat itu ditegakkan, bahwa keinginan untuk membersihkan politik Indonesia dari isu, dari sensasi, dari segala macam sebut aja hoax itu hendaknya diputuskan atau dibicarakan di dalam forum-forum legal. Jadi DPR tidak mungkin tidak akan membahas itu. Sudah diserahkan oleh Sekjen DPR kepada pimpinan DPR. Tapi prosesnya juga panjang kan untuk bisa menuju panjang, ke MK? bisa pendek. Nanti butuh 25 orang. Dari sekitar 580 anggota DPR, cukup 25 orang mengusulkan pembahasan tentang ini. Maka bisa dibuat pansus di sini, panitia khusus. Saya mengerti bahwa para pembela Pak Gibran, bahkan ada yang memakai slogan ini Gibranku, dan pembelaan-pembelaan yang
diajukan untuk menghalangi pemaksulan Gibran itu ya masuk akal juga, karena tetap dalam politik selalu ada hubungan antara friends enemy itu, antara siapa yang musuh siapa yang kawan. Tapi sekali lagi persoalan kenegaraan kita dimulai dari keinginan Presiden Jokowi untuk memandatkan dirinya pada anaknya, kan itu yang jadi soal. Jadi lebih pada soal etis, bukan soal ya legitimasi, legalitas sudah terjadi, pemilu sudah terjadi, Gibran jadi wakil presiden. Betul, itu semua ada hal-hal yang tangible, yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat dengan panca indera. Tetapi ada yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera, itu batin yang luka dari netizen, dari anak-anak muda milenial yang merasa bahwa masa hanya segitu kapasitas yang menyatakan diri sebagai wakil dari anak muda. Kami tidak ingin akal pikiran kami, masa depan kami diwakili oleh saudara Gibran. Itu yang kita dengar sebagai. Jadi kan sebenarnya kuncinya ada di ketua umum partai. Ketua umum partai tinggal menyuruh fraksinya kan gitu. Lakukan itu. Bisa kok. Ini kan soal diperiksa, soal kebohongan misalnya, perbuatan tercela. Dipanggil tuh wakil presiden. Dipanggil ke DPR. Jadi nggak mungkin Presiden Prabowo nggak tahu siapa yang menangani pemilik akun Fufu Fafa ini. Nggak mungkin nggak tahu. Presiden Prabowo pasti tahu. Menimbang peta politik untuk pemakzulan Gibran di parlemen. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan peluang untuk pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden di parlemen tipis. Sebabnya mayoritas fraksi yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat merupakan partai pendukung dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adi mengatakan peta politik parlemen cenderung kondusif serta tegak lurus dan mendukung penuh kebijakan strategis pemerintahan Prabowo. Jadi kalau melihat kecenderungan hari ini, pemakzulan tentu sulit dilakukan. Apalagi tak ada satupun fraksi yang agresif mengawal usulan Purnawirawan ini. Masih senyap, katanya melalui pesan tertulis di WhatsApp. 8 partai politik lolos ke DPR berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2024 adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. PDIP satu-satunya partai yang belum secara resmi mengumumkan dukungannya kepada pemerintah. Namun dalam beberapa kali kesempatan, elit Partai Banteng menyebut PDIP bukan oposisi melainkan mitra strategis dan mitra kritis pemerintahan di DPR. Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Wasisto Raharjo Jati menjelaskan secara konstitusional pemakzulan perlu mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Kemudian setelah itu usulan tersebut dapat dibawa ke MK untuk pertimbangan justisial yang diberi waktu 90 hari.